Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Lanjutkan kajian kita dalam bahasan min lawazimi la ilaha illallah. Di antara kelaziman konsekuensi dari pengikraran syahadat la ilaha illallah adalah mengenal wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan wali-wali syaitan. Di pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa al-wilayah, perwalian itu ada dua. Ada wilayatun lirrahman dan ada wilayatun lisyaitan. Ada perwalian untuk Allah Subhanahu wa taala dan ada perwalian untuk syaitan. Makna perwalian artinya adalah penolong. Kemudian yang mengikuti. Jadi ada yang menolong Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Allah Subhanahu wa taala, menjadi budak Allah Subhanahu wa taala. Ini makna wali, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang menolong, mengikuti, mendekatkan dirinya kepada syaitan. Dan kita telah menjelaskan tentang makna wali Allah Subhanahu wa taala. Apa makna wali Allah Subhanahu wa taala? Yang beriman dengan jujur, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani la ilaha illallah, memenuhi syarat la ilaha illallah, dan beramal dengan tuntutan la ilaha illallah. Mereka inilah yang dikatakan apa? Wali Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka inilah yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, Hizbullah, golongan Allah Subhanahu wa taala, atau partai Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wali syaitan siapa mereka? Mereka yang kufur, tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau bersyahadat la ilaha illallah, masuk ke dalam Islam. Dan mereka inilah yang Allah katakan dengan hizbus syaitan, golongan syaitan atau partai syaitan. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menjelaskan di pertemuan sebelumnya kenapa Syekh, yaitu Abu Islam Saleh bin Taha Abdul Wahid rahimahullahu taala, berbicara tentang wali Allah Subhanahu wa taala dan wali syaitan, laknatullahi alaih. Ada dua alasannya. Pertama apa? Karena berkaitan dengan masalah apa? Akidah. Ya. Wali Allah dan wali syaitan berkaitan dengan masalah apa? Akidah. Karena di dalam pembahasan akidah yang telah kita jelaskan,
Di antara konsekuensi la ilaha illallah juga ada al-wala wal bara. Al-wala wal bara. Kepada siapa kita berikan wala kita dan kepada siapa kita berikan bara kita. Wala kita berikan kepada siapa? Auliyaur Rahman. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah, kepada Rasul dan kepada mereka yang menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan barok kepada siapa kita berikan? Kepada orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang memberikan walaknya kepada syaitan, maka kepada mereka kita berikan barok. Kita berikan apa? Barok. Makanya Syekh berbicara tentang wali Allah dan wali syaitan. Kemudian alasan kedua yang dibawakan oleh Syekh adalah apa? Rancunya ya, pemahaman sebahagian besar orang-orang terhadap wali Allah dan wali syaitan. Ya. Di mana manusia hari ini keliru di dalam melihat dan memandang siapa sebenarnya wali Allah dan siapa sebenarnya wali syaitan. Makanya Syekh mengatakan, apabila kau bertanya kepada seseorang, tunjukkan aku ya kepada wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan menunjukkanmu kepada kuburan atau menunjukkanmu kepada orang yang memiliki ilmu sihir, dukun. Dia memiliki ilmu kebal, ya. Dia memiliki ilmu bisa jalan di atas air atau bahkan bisa apa? Terbang. Atau dia akan menunjukkanmu kepada orang gila yang berkeliaran di jalan-jalan. Mereka mengatakan mereka inilah wali Allah. Kenapa bisa demikian? Karena mereka tidak tahu, mereka bodoh. Ya. Sehingga mereka katakan pemilik kubur itu, orang yang berada di dalam kubur itulah wali Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harus datang ke kuburannya kemudian meminta kepadanya. Dukun itulah wali Allah Azza wa Jalla. Dia bisa melihat syaitan, bisa menangkap hantu. Dia bisa melihat hantu. Atau orang gila yang berkeliaran di sana dan di sini, merekalah wali Allah Subhanahu wa taala. Syekh mengatakan ini menunjukkan ya tersebarnya kebodohan di tengah-tengah manusia terhadap masalah agama. Dan termasuk dalam masalah agama adalah apa? Mengenal wali Allah Subhanahu wa taala dan wali syaitan. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan melihat apa saja sifat wali Allah Subhanahu wa taala menurut nas Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah dengan jelas dan tegas menyebutkan siapa walinya. Lantas bagaimana sifatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat 62 sampai 64. Baca ayat ini, fahami, maka terang dan jelas bagi kita sifat wali Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah. Ini siapa yang mengatakannya ini? Allah. Sesungguhnya wali-wali Allah adalah mereka yang tidak ada pada dirinya rasa takut. Adalah mereka yang tidak ada pada dirinya apa? Rasa takut. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati.
Ya, dan mereka tidak bersedih hati. Nanti kita jelaskan apa makna tidak ada pada dirinya rasa takut dan mereka tidak bersedih hati ini. Lalu setelah itu, pada ayat berikutnya Allah mengatakan allazina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu adalah mereka yang beriman dan mereka juga bertakwa. Beriman dan apa? Bertakwa. Lantas Allah sebutkan buah yang akan mereka terima ketika mereka menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka, mereka ini siapa? Wali Allah. Siapa mereka? Yang beriman dan bertakwa. Bagi mereka busyra, kabar gembira di kehidupan dunia dan kehidupan akhir. Apa kabar gembira yang didapat oleh wali-wali Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, dan apa kabar gembira yang mereka dapatkan nanti di akhirat? Nanti kita akan sebutkan. Lalu Allah mengatakan la tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan, pergantian pada kalimat Allah ketika Allah Azza wa Jal mengatakan bahwasannya walinya adalah yang beriman dan bertakwa, maka tidak boleh diganti, tidak boleh dirubah. Allah sudah menetapkan itu. Lantas bagaimana ada orang yang mengganti standar wali Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah dia terlalu berani dan lancang kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah telah mengatakan setelah menetapkan bahwasannya walinya itu adalah allazina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman lagi bertakwa, lalu Allah putuskan tidak ada pergantian, tidak ada perubahan pada kalimat Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia menggantinya, menetapkan standar yang lain. Subhanallah. Lalu Allah mengatakan dzalika huwal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar yang akan didapat oleh wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat ini Syekh mengatakan rahimahullahu taala, jelas bagi kita semua bahwasannya dari semua manusia makhluk Allah Subhanahu wa taala ini ada yang menjadi wali-walinya, di mana Allah mencintai mereka dan mereka pun juga mencintai Allah. Allah meridhai mereka dan mereka pun juga ridha kepada Allah. Mereka yang senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah sementara Allah tidak butuh kepada mereka. Ya. Jadi jangan dikira wali-wali Allah itu Allah adakan karena Allah apa? Butuh. Allah tidak butuh. Tapi yang butuh adalah siapa? Kita manusia. Bagaimana caranya kita menjadi wali Allah Subhanahu wa taala? Tentunya dengan menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam ayat yang tadi kita bacakan, Allah sebutkan sifatnya. Sehingga ketika kita telah mengetahui sifat wali Allah Subhanahu wa taala ini, terang dan jelas bagi kita kekeliruan orang yang mengatakan bahwasannya wali Allah itu adalah orang yang memukul tubuhnya dengan pedang namun tidak luka, atau orang yang bisa berjalan di atas apa? Air, atau orang yang ketika dibakar tidak disentuh oleh api. Apakah mereka ini wali Allah? Tidak. Ada disebutkan oleh Allah di dalam ayatnya, wali-waliku yang tahan bacok, bisa terbang, jalan di atas api. Ada di dalam ayat itu? Tidak. Yang disebutkan oleh Allah dua sifatnya secara umum. Yang pertama beriman, kemudian yang kedua bertakwa. Iman yang dimaksud di sini adalah keimanan yang jujur, keimanan yang benar, bukan ngaku-ngaku beriman. Keimanan yang benar, keimanan yang jujur seperti apa? Yaitu keimanan yang tertancap di dalam hati sanubari kita. Keyakinan-keyakinan yang lurus, akidah yang benar, yang tertanam di dalam diri kita. Lalu kita ikrarkan dengan lisan kita,
dan kita buktikan dengan amal anggota badan kita. Itulah keimanan yang benar. Nah, orang yang memiliki keimanan seperti ini, merekalah wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, merekalah wali Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau sekiranya ada orang yang meyakini sesuatu yang menyimpang dari keyakinan yang benar di dalam dirinya, maka mereka tidak dikatakan wali Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dikatakan wali syaitan. Ketika ada keyakinan kesyirikan, keyakinan khurafat di dalam hatinya, di dalam dirinya, ini tidak menjadikannya wali Allah Subhanahu wa taala. Makanya keimanan wali Allah itu mesti apa? Benar, lurus dan jujur, bukan hanya sekedar ucapan di lisan namun bertentangan dengan diingkari oleh hatinya. Ini sifat yang pertama yang Allah katakan, allazina amanu, yaitu mereka yang beriman. Sifat yang kedua, wa kanu yattaqun, dan mereka juga bertakwa. Mereka juga bertakwa. Apa makna takwa? Bagaimana hakikat takwa? Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatiin ya. Kita sering dengar kata takwa. Bahkan khatib Jumat selalu mewasiatkan takwa kepada kita. Tapi tahukah kita apa itu takwa? Apa arti dari kata takwa? Hakikatnya seperti apa? Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, takwa terambil dari kata waqa yaqi wiqayah, yang berarti menjaga atau memelihara. Ini asal kata takwa secara bahasa. Terambil dari kata waqa yaqi wiqayah, takwa. Sedangkan menurut istilah syariat, takwa itu kau mengambil wiqayah, pelindung, ya, antara dirimu dengan siksaan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kau mengambil atau menjadikan pelindung, perisai, benteng antara dirimu dengan apa? Siksaan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang telah mengambil pelindung, perisai antara dirinya dengan siksaan api neraka Allah Azza wa Jalla, berarti dia telah bertakwa. Nah, bagaimana caranya kita mengadakan pelindung, perisai antara diri kita dengan siksaan api neraka Allah Azza wa Jalla? Yaitu dengan menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, sebagian orang keliru. Memahami takwa itu ya kita menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla, namun tidak meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala mengatakan takwa itu bukan kau mengerjakan puasa di siang hari, kau mengerjakan salat di malam hari, ya, kau melaksanakan perintah Allah. Bukan itu tok, kata Umar bin Abdul Aziz. Akan tetapi takwa, hakikat takwa yang sebenarnya adalah kau meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, di samping kau mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah seorang tabi'in yang bernama Talq bin Habib rahimahullahu taala memberikan definisi yang sangat indah untuk takwa itu. Takwa, kata Talq bin Habib rahimahullahu taala, adalah kau melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan menjalankan perintahnya sesuai dengan cahayanya, sesuai dengan cahaya yang datang darinya, yaitu dari Allah Azza wa Jalla. Apa cahaya Allah? Cahaya yang datang dari Allah, yaitu wahyunya. Wahyu Allah ada dua, ada Al-Quran, ada apa? Sunnah. Wahyu itu ada dua. Perhatiin ya, wahyu itu ada dua, ada Al-Quran, ada apa? Sunnah. Sunnah termasuk wahyu. Allah sendiri yang menyebutkan di awal surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa
in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi itu adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi wahyu ada dua. Ada wahyu yang datang dari Allah Azza wa Jalla, ada wahyu Al-Quran, ya, yang dibawa oleh Jibril kemudian disampaikan kepada Nabi SAW. Ada wahyu as-sunnah yang Allah ilhamkan langsung kepada siapa? Nabi SAW. Nah, kau menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla berdasarkan cahaya darinya karena mengharapkan pahala, ganjaran. Dan kau meninggalkan larangan Allah berdasarkan cahaya darinya karena takut akan apa? Siksaannya. Ini definisi takwa yang paling bagus kata para ulama, yang disebutkan oleh Talq bin Habib rahimahullahu ta'ala. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beriman lagi bertakwa, merekalah orang-orang ya yang Allah katakan auliyaur rahman, wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dia beriman, kemudian dia jalankan perintah Allah Azza wa Jalla dan dia tinggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa saja yang memiliki dua sifat ini. Pertama tadi apa? Beriman. Yang kedua, bertakwa. Siapa saja yang memiliki dua sifat ini berarti dia adalah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dia seorang petani? Apakah dia seorang pedagang? Apakah dia seorang buruh, dokter, ustadz, pegawai, presiden? Apapun statusnya, ketika dia memiliki dua sifat ini, beriman dan bertakwa, maka dia adalah siapa? Wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tadi mengatakan bahwasannya walinya itu la khaufun alaihim. Tidak ada rasa takut pada diri mereka. Ya, tidak ada rasa takut pada diri mereka. Baik di dunia, untuk urusan dunia, ataupun nanti di akhirat. Mereka tidak memiliki rasa takut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengurusi urusan dunianya dan urusan akhiratnya. Allah yang mengurusi urusan dunianya dan urusan apa? Akhiratnya. Karena Allah walinya. Sama seperti kita Bapak Ibu sekalian. Kita punya urusan. Siapa orang yang paling berkuasa di negeri kita? Presiden. Presiden mengatakan kepada kita, urusanmu saya ngurus. Pertanyaan saya, apa masih ada rasa takut dalam diri kita? Presiden yang bilang, Reno, urusanmu saya yang ngurus. Terus Reno galau, takut. Presiden yang ngurus nih, orang nomor satu. Ada nggak rasa takut di dalam diri kita? Nggak ada, karena orang nomor satu yang ngurus. Nggak ada, udah presiden. Kita anteng-anteng, santai banget, no. Ya iyalah, urusan anak kan diurus sama presiden. Presiden yang jamin. Ya, kenapa bisa demikian? Ya karena kita tahu orang nomor satu ya presiden. Nah, sekarang orang yang beriman kepada Allah lagi bertakwa. Dia tahu urusannya, yang ngurusin siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah siapa? Penguasa jagat raya. Alam semesta ini ada di dalam genggaman tangan Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana dia takut? Subhanallah. Makanya wali Allah itu gak ada rasa takut sama diri, pada dirinya. Terjadi apapun dia tenang aja karena dia yakin sama Allah Azza wa Jalla. Makanya sifat wali Allah itu benar-benar luar biasa. Dia beriman dengan keimanan yang kuat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia bertakwa. Enggak cukup dengan keimanan saja, dia bertakwa. Betul-betul dia jalankan perintah Allah, betul-betul dia tinggalkan larangan Allah Azza wa Jalla. Makanya
orang yang beriman lagi bertakwa ini adalah mereka yang berilmu, yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, yang tahu syariat. Ya. Sehingga apa? Sehingga dia jalankan semua perintah agama. Tidak ada yang dia takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apapun di permukaan bumi ini enggak ada yang membuat dia takut. Yang dia takut cuma Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan banyak kisah-kisah yang telah kita bawakan di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Kenapa akidah yang pertama? Karena akidah itu akan menanamkan sifat patriot ke dalam diri pemiliknya. Sifat pemberani, satria, nggak takut. Lihat sahabat Nabi SAW, nggak takut mati, bahkan cari apa? Cari mati di dalam peperangan. Mereka nggak takut, ya. Dan mereka lah wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka nggak takut kelaparan, mati kelaparan. Mereka nggak takut kesusahan. Yang mereka takut Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Makanya di dalam Al-Quran, ini lihat, kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Namun yang beriman yang bagaimana? Yang benar keimanannya. Allah mengatakan dalam surat Al-Hajj ayat 38. Tadi kan di dalam ayat kan Allah mengatakan lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi wali Allah itu ada kabar gembira di kehidupan dunia dan di kehidupan mana? Akhirat. Allah mengatakan di dalam surat Al-Hajj ayat 38, ini kabar gembira buat orang-orang yang beriman. Kata Allah, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah akan membela orang-orang yang beriman. Allah akan membela orang-orang yang beriman. Maknanya apa? Allah akan berdiri bersama orang-orang yang beriman. Kalau Allah udah berdiri bareng kita, apa yang mau kita takutin? Apa yang mau kita takutin? Tapi kembali kepada sejauh mana besarnya keimanan kita kepada siapa? Allah. Kalau masih ada rasa takut, berarti keimanan kita masih kurang. Paham? Kalau masih ada rasa takut, berarti keimanan kita masih apa? Masih kurang. Ya. Makanya lihat, ketika perang Ahzab, ini udah kita bahas di pertemuan kita sebelumnya. Ketika perang Ahzab. Perang Ahzab itu perang yang sangat mengerikan. Silakan baca di dalam surat Al-Ahzab. Ketika kaum musyrikin bersekutu dan bersatu padu ingin menghancurkan Nabi bersama kaum muslimin. Semuanya bersatu padu. Orang-orang kafir Quraisy, Yahudi, Nasrani, semuanya orang-orang musyrik lainnya. Sehingga keadaan pada waktu itu saking mengerikannya membuat jantung serasa mau keluar dari apa? Dari tenggorokan. Mau keluar tuh jantung, saking ngeri. Sampai-sampai orang-orang munafik datang nakut-nakutin Nabi dan kaum muslimin. Sesungguhnya orang-orang memang orang-orang udah ngepung. Orang-orang telah mengepung kalian, ingin menghancurkan kalian. Terus sahabat kemudian ketakutan, gemetar, ya. Kemudian lari, tidak. Justru perkataan orang-orang munafik tadi menambah keimanan mereka kepada siapa? Allah. Lalu mereka pun mengatakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagi saya dan sebaik-baik wali untuk kami. Karena dia tahu innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah akan membela orang-orang yang beriman. Ya, Allah akan membela orang-orang yang beriman. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-A'raf ayat 196. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna waliyyallahu allazi nazzala al-kitab. Ini ucapan orang yang beriman. Sesungguhnya waliku adalah Allah yang telah menurunkan Alkitab, Al-Quran. Waliku adalah Allah. Makanya kalau ada orang nanya, kok tenang sekali, kan gitu. Misalkan ada urusan nih, dilihatnya nih misalkan nih orang yang beriman ini tenang,
Sementara dia udah kerasa kerusuk, takut. Kok tenang sekali? Kok pede sekali misalkan? Maka ucapan orang-orang yang beriman, waliku adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang kemudian dilanjutkan oleh Allah, wa huwa yatawalla salihin. Allah yang akan mengurusi urusan orang-orang soleh. Orang soleh itu orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang beriman dan bertakwa. Allah yang ngurusin urusan kita. Subhanallah. Lalu kita khawatir. Lalu kita takut. Ya, Allah yang akan mengurusi urusan kita. Makanya Allah mengatakan tidak ada pada diri mereka rasa takut. Kenapa? Karena Allah adakan jalan keluar untuk setiap kesulitan mereka. Allah mudahkan urusan mereka. Allah berikan kepada mereka rizki dari arah yang tidak dikira-kira. Dalilnya mana? Firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Dengarkan. Dan ini termasuk di antara keutamaan serta faedah dari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa pastinya adalah orang yang beriman. Enggak mungkin seseorang bertakwa sementara dia tidak apa? Beriman. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Ini dengarkan baik-baik, tanamkan ke dalam diri kita, tanamkan ke dalam diri anak-anak kita, istri kita. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah adakan baginya jalan keluar di setiap masalahnya. Dia nemu masalah, ada jalan keluar. Syaratnya takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah mengatakan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak dikira-kira. Syaratnya apa? Bertakwa. Makanya para ulama mengatakan urusan rizki ini sangat erat kaitannya dengan takwa, bukan dengan usaha. Usaha itu cuma sedikit saja. Ketakwaan yang paling penting. Lalu di ujung ayat Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah adakan kemudahan untuk semua urusannya. Maka kalau kita menemukan kesulitan, kalau kita bertakwa, yakin gitu, Allah pasti adakan jalan keluar. Allah pasti akan berikan kemudahan kepada kita. Namun gimana caranya agar kita bisa bertakwa? Yaitu kenali Allah, pelajari syariat, pelajari Al-Quran, pelajari hadis Nabi SAW. Dengan demikian kita akan menjadi orang yang bertakwa. Kenali sifat orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah juga mengatakan tidak ada rasa takut pada diri mereka, ya, baik di dunia ataupun di mana? Di akhirat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keamanan kepada mereka. Dan mereka tidak bersedih hati. Di akhirat nanti mereka tidak akan apa? Bersedih hati. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin keamanan mereka. Melindungi mereka dari rasa takut. Di akhirat apa yang mau mereka takutkan? Allah telah menjanjikan buat mereka apa? Sorga yang luasnya seluas langit dan bumi. Apa yang mau mereka takutkan? Dan mereka berpindah dari satu nikmat kepada nikmat berikutnya di dalam sorga. Di dalam sorga itu yang ada semuanya adalah kenikmatan. Tidak ada kesusahan, tidak ada kesulitan. Sedikit pun tidak ada di sorga Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anbiya ayat 103, bahwasannya orang-orang yang bertakwa ini tidak akan ditimpa kesedihan, rasa takut nanti di hari kiamat. Dan mereka akan disambut, ya, oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ucapan selamat. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Anbiya ayat 103, la yahzunuhumul faza'ul akbar. Hari kiamat, hari yang sangat mengerikan, ya, tidak membuat mereka sedih. Ini janji Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak akan bersedih pada hari yang sangat mengerikan itu, hari kiamat. Wa tatalaqahumul malaikatu, dan mereka disambut oleh para malaikat.
Lalu malaikat memberikan ucapan selamat dengan mengatakan, hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Inilah hari yang dijanjikan buat kalian. Inilah hari yang dijanjikan buat kalian. Ini diantara kabar gembira yang Allah berikan kepada siapa? Orang yang beriman dan bertakwa, yaitu wali-walinya di dunia dan di akhirat. Lalu Syekh memberikan tambahan diantara kabar gembira yang Allah berikan kepada wali-walinya di dunia, seperti mimpi yang baik yang Allah tampakkan untuk dirinya atau Allah tampakkan untuk yang lainnya, mimpi yang baik. Kemudian di antara kabar gembira juga bagi wali-wali Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, Allah menetapkan sanjungan dan pujian buat hambanya tersebut, sehingga Allah lemparkan ke mulut manusia yang ada di permukaan bumi ini sanjungan dan pujian untuk wali-walinya. Dia dipuji sama manusia, disanjung sama manusia. Ya. Bahkan Allah melemparkan ke dalam hati manusia rasa cinta kepada wali-walinya ini. Orang-orang mencintainya, menyukainya, menyenanginya. Ya. Kenapa? Karena dia adalah wali Allah, sehingga Allah lemparkan rasa cinta, rasa suka ke dalam hati manusia kepada wali-walinya di permukaan bumi ini. Sedangkan kabar gembira untuk wali-wali Allah Azza wa Jalla, ya, di akhirat, mulai dari sakarat, yaitu para malaikat turun berduyun-duyun menghampirinya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, lalu mereka istiqamah di atas keimanan tersebut, ketika mereka mati sakarat, tatanazzalu alaihimul malaika. Para malaikat turun berduyun-duyun, lalu duduk di dekatnya, dan tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan mereka duduk sejauh mata memandang. Mereka datang dalam keadaan wajahnya bersih bersinar, pakaiannya bersih, baunya wangi semerbak, membawa keranda dari sorga, kain kafan dari sorga. Lalu malaikat-malaikat itu mengatakan, janganlah kau takut dan janganlah kau bersedih. Takut menyongsong akhirat, bersedih meninggalkan apa? Keluarga, harta, jangan. Dan bergembiralah dengan sorga yang dijanjikan oleh Allah kepadamu. Kami adalah wali-walimu di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat kau akan memperoleh sorga. Di dalam sorga kau akan mendapatkan apa saja yang kau inginkan, dan apa saja yang kau minta akan diberikan oleh Allah Azza wa Jal. Nuzulan min ghafurir rahim. Itu sebagai kemuliaan dari Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian kabar gembira untuknya nanti di akhirat, dia tidak akan ketakutan dan tidak akan bersedih di hari kiamat. Ketika manusia dibangkitkan dari dalam kubur, lalu mereka dikumpulkan di padang mahsyar, lalu matahari apa? Didekatkan ke kepala manusia, dia tidak akan takut dan dia tidak akan apa? Bersedih hati. Kemudian di antara dalilnya mana? Tadi udah kita sampaikan, surat Al-Anbiya ayat 103. Kemudian kabar gembira berikutnya buat mereka wali-wali Allah adalah nanti ketika dia melewati sirat, Allah Subhanahu wa taala memudahkan mereka, menyelamatkan mereka ketika melewati apa? Sirat. Sirat itu apa? Jembatan yang Allah dirikan di atas perut neraka jahanam. Jadi di bawah sirat itu adalah apa? Neraka jahanam. Ya. Dan jembatan itu tidak seperti jembatan Siak ya. Jembatan Siak enak nyebrangnya. Jembatan ini digambarkan oleh Nabi SAW licin menggelincirkan. Pernah masuk kamar mandi licin ada sabun? Terjelapak pernah? Terjelapak mas. Terjatuh, terpeleset ya. Kemudian licin menggelincirkan. Ada yang licin tuh nggak menggelincirkan, nggak menjatuhkan. Dia licin tapi kita nggak jatuh gitu. Ini enggak, ya, licin menggelincirkan. Kemudian di kedua sisinya, kata Nabi SAW ada kalalib. Kalalib itu cakar atau pengait yang mengait orang-orang yang lalu untuk dicampakkan kemana?
ke neraka. Ada juga yang mengatakan lebih halus daripada sehelai rambut. Sirat. Nah, kabar gembira untuk orang-orang yang menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memudahkannya untuk melewati apa? Sirat. Dalilnya mana? Surat Al-Hadid ayat 12. Ya, surat Al-Hadid ayat 12. Maka berusahalah untuk menjadi wali Allah. Jadi, pertanyaan saya ini sebelum saya tutup. Mungkin dan bisakah kita menjadi wali Allah? Awak kuala Ustaz. Akan mungkin jadi wali Allah ada Ustaz. Mungkin sebagian kita merasa nggak bisa untuk menjadi wali Allah. Subhanallah. Seakan-akan wali Allah itu hanya untuk para ustaz, untuk orang-orang soleh, untuk kiai, habaib, dan lain-lain sebagainya. Tidak. Tadi kita sudah mengatakan, orang yang memiliki dua sifat pada dirinya, iman dan takwa, siapapun dia adalah apa? Wali Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, petanikah, orang rakyat jelatakah, ya, pedagang kecil-kecilankah, pedagang kaki lima, PKL ya, atau siapapun dia, gurukah, pegawaikah, kalau dia beriman dan bertakwa, berarti dia adalah apa? Wali Allah. Jadi untuk menjadi wali Allah semuanya bisa. Ya. Cuman wali Allah ini bukan buat pamer-pamer, enggak tahu Joden. Wali Allah dan gue. Masa ikut yang nagih untuk wali Allah? Ini kadang-kadang ada yang seperti itu orang. Enggak boleh juga seperti itu ya. Enggak boleh. Pokoknya kita berusaha, cuman jangan pamer-pamer salat. Tahu salat malam saya enggak pernah tinggal dan kadang. Puasa Daud. Lah, itu bukan wali Allah itu. Itu wali siapa itu? Pamer itu. Ya, enggak wali Allah, dia tenang, bahkan dia tidak suka diketahui sama orang-orang, ya. Ibadahnya dia enggak mau diketahui sama orang-orang dan seterusnya. Ya, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan kita berikutnya. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah